Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan ibadah pengucapan syukur lepas sambut tahun 2025 menuju tahun baru 2026 sebagai momentum refleksi dan pengharapan yang berlangsung dengan penuh hikmat. Acara yang dikemas spesial tersebut dihadiri ribuan umat, Forkopimda, pimpinan OPD dan jajaran ASN, P3K serta honorer pada lingkup pemerintah Papua Barat terpusat di Aula Gedung PKK Arfai, Jumat 9 Januari 2026. Persembahan pujian dan tarian turut menyemarakan prosesi ibadah menambah kesan istimewa sebagai bentuk ucapan syukur atas penyertaan Sang Pemberi Hidup. Kemudian, secara bergiliran, dilakukan pembakaran lilin yang diawali oleh Gubernur Papua Barat Dr. Andus Domingus Mandacan MSI, diikuti Forkopimda hingga perwakilan ASN. Ibadah juga diwarnai pentas Truckman yang menampilkan dinamika dan suasana kerja pada lingkup Pemprov Papua Barat sepanjang tahun dengan jumlah tantangan dan sukacita. Fragmen tersebut menampilkan peran pimpinan dan bawahan yang selalu disibukkan dengan urusan kantor yang padat. Dan ada pula pekerjaan yang tertunda. Kondisi komunikasi yang tidak berjalan baik ini juga cenderung mengakibatkan pro dan kontra yang tidak dapat terhindarkan. Tidak hanya itu, seringkali di tengah kesibukan, keluarga menjadi tidak mendapat perhatian penuh. Sepanjang perjalanan tahun 2025, ada sukacita, dukacita, kesakitan, masalah rumah tangga, keharmonisan keluarga, dan yang terpenting semua hanyalah kasih setia dan kehangatan yang berasal dari Tuhan, memberkati seluruh keluarga besar pemerintah Provinsi Papua Barat. Beberapa hari terlihat aktivitas semua ASN dan honorer yang sibuk sekali. Baik Bapak. Izin Bapak. Bagaimana? Izin Bapak, minta maaf ada dari pihak ketiga untuk pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Mohon izin untuk tanda Tanggal berapa ya? Siap Bapak. Mohon izin, soalnya pekerjaannya baru selesai. Cara satu kali laksanakan. Siap Bapak. Siap Bapak. Mohon izin Bapak. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Surat yang kemarin, dokumen yang kemarin saya sudah terangkan tuh mana? Sudah selesaikan atau belum tuh? Kenapa selalu begitu? Itu perintah dilaksanakan. Kenapa selalu begitu? Oke sudah. Selesaikan hari ini, kita kejar Pasekda dulu untuk tanda-tanda berkas-berkas yang lain. Ayo. Sambil berjalan tergesa-gesa tiba-tiba datang seorang pengusaha. Uang dari Jakarta ini datang untuk ambil Cina atau kita warga? Kamu mau supaya kita paham kantor atau makan? Ini tanah Papua. Kita Tadi yang dikatakan sampaikan dari asosiasi itu kemarin yang kurang. Kami di Kelurahan Barang Kasih itu ada sekolah pelayanan PC. Nanti sama-sama di sana berkas-berkas kalau sampai laporan kita akan dipenuhi di sana. Ada akun kan yang akan membantu. Di Nusa itu sebenarnya karena ini kantor tidak boleh ribut. Ini uang pemerintah di sini. Tidak boleh ya. Tidak boleh ada yang ribut lagi. kita berbuat. Aduh, itu lagi. Itu lagi. Iya, tapi itu minta maaf. Nanti kalau ada berkat dan terima kasih. Ya, oke, makasih. Izin Bapak. Baik Bapak. Nanti saya perbaiki yang masih kurang, nanti saya siapkan supaya Bapak lihat, nanti kita fixkan. Halo, halo Mama. Halo Bapak. Bapak, kamu tidak tahu kan? Hari ini nih ada ibadah lepas sampul. Kau pakai baju putih kah, baju merah kah?
Mama, hari ini orang semua masih kerja. Bukan saya sendiri di kantor. Ya? Semua orang masih kerja. Orang sibuk semua. Mana ada kita mau pegang HP lah, mau telepon panjang lebar. Bapak, kau lebih pentingkan deadline daripada kau. Orang di rumah ini, kau istri dan anak-anak di rumah. Bapak, perempuan deadline itu kau kasih tahu dia sebentar kasih cara pasti di kantor sih. Ya, tidak usah bicara panjang lebar. Sekarang itu kamu siap diri untuk pergi ikut ibadah. Ya, nanti saya dari kantor sini, saya langsung ke tempat ibadah. Tapi kalau tidak saya ke rumah dulu mandi, baru nanti saya ke tempat ibadah. Kalau tidak, nanti saya pakai pakaian dinas ini langsung di tempat ibadah untuk lepas sambut. Ya, begitu deh. Yang ibadah lepas sambut di kantor gubernur. Ini dari Pasir Putih ke Arfai jauh, jadi jangan sudah, jangan stop terlambat. Bapak, kau pergi Bapak. Kita oleh anak-anak dengar. Bapak pergi jauh. Seorang ibu yang mendengar ASN pada dinas kesehatan. Baru, Bapak bagaimana saya sampai anak-anak? Anak-anak masih kecil. Oh Tuhan, lihat kami, Bapak yang kami sayangi, anak-anak yang kami sayangi, bersama suami istri tapi kini kami berpisah. Oh Bapak, kita sayang Bapak. Tuhan kasih sayang sama ibu, ya. Ibu sayang ibu semuanya. Ingatlah, hidup kita dan suami ibu yang telah pergi adalah sudah diatur oleh Tuhan. Ingatlah bahwa semua yang terjadi ini atas kuasa Tuhan. Ingatlah ibu bahwa suami ibu, bapak ibu adalah orang yang sangat baik. Sangat baik dengan semua yang ada. Dan sangat loyal dalam bekerja. Dan ingatlah ibu bahwa kita semua adalah bersaudara. Dan anak-anak ibu dan ibu adalah sahabat kami. Maka ibu sabarlah dan tetap kuat, tetap semangat untuk menangani hidup ini. Pelayan firman, Pastor John Bonai mengajak seluruh jajaran pemerintah Papua Barat tetap menyatakan kedaulatan Tuhan senantiasa di atas segalanya sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab selalu diberkati. Ia juga mengingatkan hari-hari belakangan, perkembangan zaman. Dunia diperhadapkan pada sejumlah tantangan, tetapi yakinlah kasih dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang setia kepadanya, terkhususnya Provinsi Papua Barat. Supaya Papua baru ke depan, Papua Provinsi Papua Barat berubah dan jadi berkat di tahun 2026 adalah hidup dalam pujian. Waktu itu para gembala menjaga ternak, tampaklah malaikat menyampaikan informasi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Bersama malaikat tampaklah bala tentara sorga. Bala tentara sorga, siapa mau ke sorga? Yang mau saja. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Dr. Andus Domingus Mandacan MSI mengajak hadirin menaikkan syukur kepada Sang Pencipta. Gubernur juga menjelaskan tahun 2025 telah dilalui, merupakan tahun penuh tantangan sekaligus pencapaian bagi Provinsi Papua Barat. Berbagai program pembangunan telah dijalankan bersama demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Selain itu, meskipun ada kendala, namun dengan semangat gotong royong dan kerja keras seluruh elemen mampu melewati dengan baik. Gubernur menyatakan pencapaian yang diraih adalah buah kerjasama dan dedikasi. Saya menyampaikan terima kasih penghargaan kepada seluruh rakyat Papua Barat, masyarakat Papua Barat, tapi juga pihak TNI, Polri, dalam hal ini Pak Kapolda Papua Barat dan juga Pangdam 18 Kaswari dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten-kabupaten di Papua Barat. Ya. Puji Tuhan kita saling menjaga, mendukung. Dengan demikian kita bisa jamin Indonesia pada umumnya, kita bisa jamin
tanah Papua Barat. Ya, sampai hari ini kondisi daerah ini tetap aman dan kondusif. Ini tidak terlepas dari tanggung jawab kita semua, dan kita menjamin bagian ini dan puji Tuhan. Hari ini ya Papua Barat aman, tentram dan damai. Di akhir acara, Gubernur dan jajaran Forkopimda turut menyerahkan bantuan bahan pokok secara simbolis kepada 8 penerima dan total bahan pokok secara keseluruhan sebanyak 664 paket. Penerima diantaranya Pesantren Hidayatullah Papua Barat, Sekolah Pendidikan Guru Jemaat Lahairoi, Sekolah Alkitab Manokwari, Panti Asuhan Kristen Fajar Timur, Sekolah Luar Biasa Pancakasi, Panti Asuhan Semi Meta Bahagia, Organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia, dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.